Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Anjang Sana. Kita masih berada di Joglo Mandapa Butik Hotel and Resto Yogyakarta. Nah, masih menyambung terkait dengan travel corridor, kemudian juga quality tourism tadi yang disampaikan oleh Bu Marlin dan juga Pak Dwi. Saya juga penasaran Pak Bobi, barangkali ada nggak Pak dari gagasan travel corridor tadi yang akhirnya juga menyediakan paket-paket menarik dalam artian menjadi daya tarik sendiri melalui aktivitas yang dilakukan dan disajikan Yogyakarta kepada para wisatawan. Ya, tadi menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Dwi dan Bu Marlina. Jadi mengenai quality tourism. Quality tourism ini dalam koridor kita di travel corridor, kita akan bikin outputnya itu dari Jogja Consortium. Bagaimana Jogja Consortium ini memiliki paket-paket dari mulai Jogja One Day Tour sampai Jogja 5 hari 4 malam. Oke. Nah tadi esensinya dari quality tourism sebenarnya bagaimana berpariwisata itu bisa mendapatkan sebuah experience. Ya. Nah dari sisi situ sebenarnya itulah kenapa seperti halnya quality tourism itu tidak harus menjadi sesuatu yang mahal. Tapi quality tourism ini sebenarnya costingnya sama dengan berwisata biasa. Cuma karena kita tarik length of stay-nya bisa lebih panjang sehingga revenue-nya akan bisa menjadi lebih banyak. Ini harapan kita bagaimana sisi ini juga berkesinambungan dengan sustainable tourism. Iya. Bagaimana kita melindungi dari destinasi kita, tidak melulu kita ekspor setiap hari, tapi bagaimana kita juga maintain dan kita bisa berkesinambungan buat pariwisata kita ke depan. Nah inilah sebenarnya konsep dari quality tourism dan kita tarik ke travel corridor tadi yang outputnya ke Jogja Consortium. Tadi makanya Bu Marlina sampaikan, yang nantinya kita harapkan ada satu paket di Jogja Consortium yang kita coba akan tarik sampai ke Kementerian Pariwisata. Baik. Mudah-mudahan Kemenpar juga akan bisa memberikan subsidi di situ sehingga harga dari paket Jogja Consortium ini bisa lebih sellable, bisa lebih murah. Ini yang kita harapkan karena kita tahu bersama bahwa kondisi masyarakat sedang dalam kondisi daya beli yang tidak bagus. Ya. Sehingga bagaimana paket ini menjadi satu solusi. Karena kami di industri sendiri, di bawah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, kami juga mensubsidi di situ. Okay. Sehingga semua harga item di dalam paket itu pun sudah kita bikin murah. Ya. Nah, kita harapkan nanti mungkin dari Pemda ataupun dari Kementerian Pariwisata juga bisa melakukan hal yang sama untuk mensubsidi itu. Nah, ini yang kita harapkan dan nantinya ini benar-benar menjadi harga yang menarik sehingga orang daripada berwisata parsial sendiri mandiri, dia akan bisa masuk ke Jogja Consortium. Iya. Efeknya apa? Pemerintah daerah akan mudah memberikan kontrol. Betul. Karena pergerakannya dari awal datang sampai pulang termonitoring dan terpaket. Iya. Mereka tidak ada yang di luar paket itu. Nah itu yang kita harapkan sehingga mudah-mudahan ini menjadi satu solusi bagaimana ekonomi dan kesehatan bisa jalan beriringan. Teman-teman dari sisi pengusaha semuanya bisa tetap survive dan hidup. Oke. Jangan sampai korban ini akan berkelanjutan Pak Di ya. Ya luar biasa. Luar biasa ini. Luar biasa tentang subsidi tadi. Oke. Hanya menganalogkan begini. Membangkitkan daya beli. Ya, Daya beli Ya. tadi. Karena saya sudah melakukan itu di Dinas Koperasi UMKM. Ya. Karena hari ini adalah online, Mas. Hari ini adalah Digital online ya, Pak, belinya. Nah, ketika orang mau beli lewat online, pasti terpikirnya adalah ongkir. Ya. Ya. Nah, kita sudah gratiskan ongkir ini. Ya, ini kan Oke. bisa dianalogkan Mempermudah dengan lagi ya, Pak, aktivitas ya? wisata. Oke. Tinggal ini harus ada diskusi kembali, Mas Bobi. Ya, ya. Sebetulnya berapa sih sebetulnya pemerintah akan mensubsidi ini gitu loh. Harus ada riset dulu ini. Ya. Ini harus ada diskusi ini. Ya. Karena ini bicara target. Ya. Kalau saya subsidi sekian, daya wisatanya ke sini berapa? Ya. Ya. Ini harus dihitung ini. Dan nanti ketemunya nggak rugi kok. Ya. Ya. Tuh. Karena kami bicara tentang pendapatan loh ya. Ya. Nggak rugi nanti. Mas, ini contohnya. Bagaimana ini kesehatan dan recovery ekonomi bangkit. Ya. Pariwisata menjadi basis ekonomi. Gitu. Ya. Nah, hari ini belum imbang ini antara Ya. ekonomi dengan kesehatan. Nah, kalau kesehatan, infrastruktur kesehatan kita push begitu, ya kan? Loh, kadang-kadang loh ini terus ekonominya gimana? Ekonomi nanti bisa terangkat karena kesehatan selesai. Tadi bicara tentang trust tadi, Ya. nah kesehatan harus selesai nih. Ya. Dari perspektif kesehatan, wisata dijamin kesehatannya clear begitu. Ini kesehatan harus diberikan porsi pagu yang gede nih. Ya. Ya. Setelah ini selesai, pasti ekonominya nanti akan ngikuti, nggak rugi sebetulnya. Ya. Betul. Oke, betul ya, Saya Pak, ya. menganalogkan kami sudah pernah melakukan ini. Hari ini saya sudah lakukan Ya. itu Ya. bebas ongkir. Kenapa? Untuk mengangkat
daya beli masyarakat. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Bobi. Tapi menarik ya Luar Pak ya. biasa, luar Tadi biasa. juga artinya yang menjadi PR-nya adalah bagaimana wisatawan itu bisa merasa mendapatkan benefit lebih dari apa yang mereka keluarkan ya Pak ya. Bukan memurahkan atau memahalkan paket, tapi bagaimana mereka merasa dengan spend money sekian, mereka bisa mendapatkan benefit yang lebih dari paket yang mereka ambil. Kira-kira Pak Dwi, kalau dari kita melihat ini ide yang luar biasa ya Pak ya, gagasan yang begitu menarik, bagaimana kita bisa kembali meningkatkan, menumbuhkan kepercayaan di masyarakat dari pemerintah Pak. Kira-kira dengan gagasan yang sudah dikemas dan semoga segera diterbitkan ini, apa kira-kira Pak yang bisa diberikan dukungan kepada penyelenggara maupun pelaku wisata? Ya kita akan dukung kaitannya dengan subsidi tadi. Oke. Nah ketika berapa sih subsidi sebetulnya harus kita keluarkan? Ya ini beliau-beliaunya harus diskusi dulu sebetulnya. Oke. Kita punya target berapa? Ya, Target wisata berapa? Kita butuh subsidi berapa? Tadi kan hitung-hitungnya pasti ketemu Ya, nanti. ya. Uang Oke. ketemunya kita nggak rugi kok. Ya, Kita oke. ke subsidi, pasti pendapatannya nanti akan beda nanti. Ya. Pasti juga akan terangkat. Oke, Saya baik. kira itu. Oke. Saya nunggu beliaunya. ya. Nanti kita tunggu ide lanjut ya sama Pak Bobi nanti ya. Siap. Baik, tapi Bu Marin. Soalnya begini, tadi sekarang kalau misalnya ini subsidi diberikan kepada masyarakat ya. Iya. Ya, ini kembali kan berarti ke masyarakat. Pada saat subsidi diberikan ke masyarakat, otomatis nanti itu pasti masyarakat banyak yang akan ke Jogja. Ya. Multiplier efeknya semakin Ya, banyak. ya. Nah, itu yang digenjot seperti itu. Jadi balance. Ya, Nah, oke. kali ini juga mungkin juga kami sekarang ini sedang berupaya ya untuk bisa bagaimana untuk menggerakkan wisatawan untuk tetap kunjung ke destinasi lokal, yaitu dan juga menggerakkan digital ekosistemnya, Oke. yaitu bagaimana untuk menggerakkan wisatawan yang berkunjung ke destinasi itu melalui online, Baik. reservasi online. Nah, kami akan kerjasama dengan mitra, salah satu mitra di Jogja, Oke. ya Bang BPD, ini baru proses. Nah, itu bagaimana untuk bagi wisatawan yang reservasi secara online, harganya akan beda yang langsung membeli on the spot. Ya. Benefit lagi kembali mendapatkan Iya, ya. jadi misalnya Mbak ini ya, udah sampai lupa ini Mbak Arin. namanya. Iya, Mbak Arin itu mau ke Breksi atau ke Mangunan. Harga normal tiket adalah 10.000. Oke. Tetapi kalau misalnya Mbak Arin ini akan reservasi secara online, harganya hanya 5.000. Oke, dapat potongan cashback gitu ya Bu ya. Tapi pengelola tidak menerima 5.000, tetap menerima 10.000. Yang 5.000 adalah subsidi dari Bank BPD. Oh, baik. Nah, ini sedang kita bicarakan. Sebetulnya saya sudah sampai ke tahap pengumpulan data dari destinasi, mana Ya. sih yang sudah melakukan verifikasi sertifikasi, pengumpulan data saya sudah bicara. Oke. Nah, ini insya Allah nanti segera direalisasikan. Nah, ini saya kira juga memberikan ini ya Pak ya, Ya, untuk ide daya betul. tarik ya. Seperti itu. Iya. Ini kembali yang lagi. kita ini apa ya kita harus inilah apa ya berinovasi memutar otak ya, Bu, ya. apa yang bisa kita lakukan seperti Ya, yang tadi mengoptimalkan CSR dari pemangku yang punya CSR sebetulnya nah luar itu biasa. banyak jadi sebetulnya asal kita mau bicara dengan mitra saya kira juga akan memberikan ini kan bantuan. Oke, Ya. artinya tetap kembali lagi ya Bu ya, menumbuhkan kepercayaan dan Nah, anehnya juga Mbak, Iya. anehnya ini koreksi juga. Hmm. Kami ini di Komisi B, Mm-mm. jarang loh ketemu dengan pelaku-pelaku seperti Mas Bobi gitu. Oke. Jadi jangan sampai ketika kami membuat sebuah kebijakan Iya. itu salah. Iya. Baik. Ide-ide ini kan bagus. Iya. Mbak coba begini, apa subsidi tadi. Iya. Nah, mari kita hitung-hitung. Iya. Hitung-hitung penting ini. Iya. Karena di kami ini tukang ngasih duit gitu loh. Iya. Caranya Tugasnya ya, Pak, ya. Iya, gitu loh. Tetapi Tapi ketika idenya saya harus tetap memberikan ada. apa anggaran begitu, saya harus tahu anggaran Iya. itu untuk apa dan seperti apa itu harus Iya. jelas dulu. Iya, oke. Saya kira butuh diskusi dengan jangan sampai apa penggiat pariwisata merasa bisa sendiri ini maaf Iya, ya. iya. Apapun apa penggiat pariwisata butuh sebuah regulasi Iya. dan regulasi di eksekutif dan legislatif. Oke, Siap baiklah. merapat Pak Dwi. Artinya juga supaya nanti tepat sasaran ya Pak ya, Iya, iya. apa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam hal ini adalah penggiat pariwisata, pelaku pariwisata. Kira-kira Iya. bagaimana Pak Bobi? Apakah memungkinkan Pak ketika ini Pak Bobi luar biasa mempunyai ide yang begitu bisa diharapkan mengangkat bisa di Yogyakarta. Kira-kira Pak, apakah ini bisa melibatkan lebih banyak lagi lini pelaku wisata untuk bisa menyampaikan apa yang sebenarnya ingin dikembangkan di tengah kondisi pandemi ini Pak? Ya tentunya COVID-19 ini benar-benar mengajarkan kita untuk selalu sinergi Pak. Mm-mm. Tidak ada satupun kelembagaan apapun yang kita bisa berjalan sendiri. Iya, Tapi disinilah momentum kita untuk selalu menjahit sinergi ini
baik dengan dewan, baik dengan government, industri, dan masyarakat. Ya, Karena masyarakat itu juga menjadi penentu keberhasilan kita semua. betul. Masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik, dia tidak akan menjadi supporting pariwisata ini. Ya, Nah ini yang kita harapkan dari semua lini tadi, dari 4 sektor tadi, yang benar-benar kita harus selalu berjalan dalam satu frame. ya. Nah ini yang kita harapkan, makanya tadi saya selalu sampaikan siapa Dwi untuk kita berkoordinasi, itu tadi. Karena sudah waktunya momentum kita untuk Jogja ini Jogja satu frame, sehingga kita apa yang menjadi perencanaan kita di recovery pariwisata ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik, terima kasih Bobi. Kemudian juga kembali lagi ke Bu Marlina tadi, soal Ibu sempat menyanggung dari digitalisasi ya Bu, ya artinya memang ini sebagai salah satu cara untuk bisa kembali meningkatkan trust di masyarakat. Sejauh ini Bu Marlina, bagaimana Bu dari dinas sendiri juga mengoptimalkan digitalisasi tersebut dan juga bagaimana masyarakat menanggapi adanya upaya digitalisasi yang sudah dilakukan pemerintah? Tentunya yang sudah kami lakukan bagaimana untuk mengoptimalkan publikasi secara digital yang Ya. kita miliki dengan Visiting Jogja, kemudian juga dengan tim kita punya forum media sosial, Ya. kemudian juga dengan Humas Pemda, kemudian juga dengan beberapa blogger dan sebagainya ya. Nah kita itu bagaimana untuk memanfaatkan, mengoptimalkan mereka sehingga kita bisa lebih mempublikasikan Jogja sebagai brand awareness tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi, bagaimana untuk menggaranti kepada masyarakat bahwa Jogja ini sudah ready, ya ready dalam arti penerapan CHSE-nya Ya. melalui digital. Itu, nah sepertinya juga mendapat respon yang sangat bagus juga ya. Ini sebagai contoh itu yang sudah kita lakukan kemarin di 2020 akhir kami menyelenggarakan lomba foto, lomba video. Nah itu juga syaratnya hanya apa? Mengupload di YouTube, Ya. mengupload di IG kita. Nah itu ternyata dengan beberapa hari aja sudah mendapat peserta sekitar berapa 750 peserta. Dalam arti, oh ini berarti respon dengan apa upaya kita secara digital itu ini ya juga ditangkap. Ya. Nah ini juga tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana untuk menggerakkan bagaimana masyarakat menggunakan aplikasi Visiting Jogja untuk reservasi. Ya. Nah ini salah satunya juga. Dan satu sisi nanti untuk event pun ya semua event yang akan diselenggarakan di Jogja reservasinya juga akan melalui itu. Jadi Oke. tidak hanya berlaku pada destinasi, tetapi juga berlaku kepada event yang akan diselenggarakan di Jogja. Nah, Oke. jadi untuk juga men-tracing, Ya. membatasi. Kalau memang kapasitasnya hanya 500 ya sudah stop. Di atas 500 sudah tidak bisa diterima lagi. Oke. Gitu. Baik. Oke, artinya juga ini menjadi satu upaya Ya. untuk bisa Heeh. Oke, masih dilanjutkan ya, Bu? Sudah. Oke, baik. Artinya menjadi satu upaya untuk kita bisa tetap meningkatkan geliat pariwisata ya Bu ya, dengan salah satunya tadi promosinya digitalisasi ditingkatkan, kemudian juga mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi untuk kegiatan wisata di Yogyakarta. Iya. Baik, karena tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang bersama, Ibu dan juga Bapak. Mungkin dari Pak Dwi terlebih dahulu ada yang mau disampaikan Pak ke masyarakat dan juga barangkali apa yang menjadi harapan Pak Dwi terkhusus untuk dunia wisata di Yogyakarta. Ya, kalau kita taat dengan protokol kesehatan, maka aktivitas ekonomi akan jalan. Oke. Tetapi kalau kita tidak mengabaikan protokol kesehatan, pasti perekonomian juga tidak akan jalan. Dua-duanya harus frekuensinya sama. Baik, frekuensinya harus sama Pak Dwi ya. Terima kasih. Dari Pak Bobi mungkin Pak ada yang mau disampaikan. Ya tentunya tadi seperti yang saya sampaikan Pak, sinergi dari masyarakat, industri, dari dewan, dari government, semua aspek yang ada di Jogja ini yang harus kita sinergikan bersama untuk kemajuan pariwisata Jogja. Oke. Itu saja. Kuncinya adalah sinergi. Sinergi. Oke. Baik, terima kasih. Bu Marin, silakan Ibu. Kalau saya malah lebih menguatkan kepada bagaimana kita untuk menangkap di era digital ini. Oke. Ya, bagaimana jadi yang sudah kita sajikan dengan aplikasi Visiting Jogja, mari kita terapkan sehingga kita bisa melakukan tracing, juga melakukan penerapan prokes di destinasi atau di industri pariwisata. Bisa dikatakan maka kalau sekarang di era seperti ini no digital, no life. Oke, dari digital no life. Iya, no digital no life gitu. Oke, baik. Digital akan menjadi basis pergerakan ekonomi. Oh, mantap ya Pak. Digital jadi basis pergerakan ekonomi. Terima kasih luar biasa sekali. Matur nuwun Pak Dwi, terima kasih kesempatannya kali ini. Bu Marin, terima kasih. Pak Obi, terima kasih juga untuk diskusi yang menarik pada kesempatan kali ini. Dan juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Joglo Madapa Boutique Hotel and Resto Yogyakarta boleh menjadi venue dari bincang-bincang asik kita di Anjang Sana edisi kali ini. Dan jangan lupa pemirsa semuanya, sekali lagi kita semua bisa menjadi bagian dari upaya meningkatkan kembali geliat pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi kuncinya jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan,
apapun kegiatan yang Anda lakukan. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih dan sampai jumpa.